Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Kali ini metode numeriknya kita mengenai ordinary differential equation, boundary value problem. Kalau sebelumnya kita udah mempelajari yang initial value problem, kita sekarang lanjut ke boundary. Jadi kalau boundary bedanya dengan initial, kalau initial hanya nilai awalnya saja. Kalau boundary ada nilai awal dan nilai batasnya. Jadi ada batas nilai batasnya ya. Harus sesuai dengan penyelesaian kita sampai mengikuti dengan nilai batasnya gitu ya. Kita ingat kembali nanti dalam ODE ini ada yang ode pertama, ya, ode kedua, ode ketiga, nah gitu ya. Kalau di sini nanti yang kita akan pelajari ada dua, yaitu yang sorting method dan finite difference method gitu ya. Kalau sorting method berarti kita bidik dari nilai titik awal, kemudian kita bidik sampai nilai akhirnya, apakah sama dengan nilai akhirnya? Kalau nggak sama, berarti kita melakukan slope atau kemiringan yang berbeda untuk membidiknya, ya gitu ya. Kalau finite difference itu nanti kita menggunakan namanya diskretisasi, jadi kita mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan aljabar, kayak semacam itu ya. Nah, ini ya disebut dengan bedakan dengan initial value problem. Kalau initial value problem kemarin hanya satu nilai batasnya saja, satu initial value saja atau nilai awalnya saja. Kalau boundary berarti nanti akan ada 2 nilai awal dan nilai batasnya, ya gitu ya. Jadi persamaan diferensialnya masih sama, masih ordiner, jadi hanya misalnya dx per dy gitu ya, atau dx kuadrat per dy kuadrat, ya semacam itu, hanya 2 variabel saja. Tapi kalau, nanti yang parsial berarti lebih dari 2 gitu ya, misalnya x, y, z, nah semacam itu. Ya kita lanjut yang pertama. Yang pertama dalam menggunakan shooting method, yaitu metode bidik tembak. Perlu diketahui titik awal dan nilai slop yang ditembak ya. Untuk menghitung nilai-nilai selanjutnya, kemudian nilai akhir perhitungan disesuaikan dengan nilai yang telah diketahui. Nah, kalau inisial yang kemarin kita pelajari yang metode Euler, Runkuta gitu ya, hanya tebakan awal saja untuk mengetahui nanti, selanjutnya. Tapi kalau ini nanti ada nilai batasnya di sini. Jadi kita tembak pada slop kemiringan tertentu apakah sama. Kalau tidak sesuai dengan, titik yang kita inginkan, berarti kita ulangi lagi slope-nya, semacam itu ya. Hingga nanti tepat, tembakannya itu bidikannya tepat mengenai sasaran di, kondisi batasnya ya. Ya nih, jika nilai akhir perhitungan sama dengan yang diketahui, maka slope tebakan tepat. Jika berbeda harus tentukan lagi slope yang baru, semacam itu. Itu untuk metode sorting method. Untuk metode yang kedua yaitu metode beda hingga atau finite difference. Ini mengubah BDO menjadi sekumpulan persamaan aljabar ya. Misalnya untuk yang order satu dy per dx. Ya, dy itu kan semacam delta gitu ya. Jadi delta yi plus satu min yi per delta x. Nah, di sini nanti akan ada tiga ya. Finite difference itu hampiran maju gitu ya, hampiran tengah dan hampiran mundur. Nah, kita bahas yang pertama hampiran maju. Jadi maju yang diketahui satu nanti untuk menghitung y plus satu berarti y2. Kemudian y2 nanti untuk menghitung y3 maju gitu ya. Semacam Euler yang kemarin itu ya. Sama juga untuk yang order kedua, jadi yang diketahui Y1, kemudian kita menghitung Y2, menghitung Y3 atau YI plus 1 plus YI plus 2. Ini jadi D per DY per DX, jadi turunan dari ini kemudian nanti diturunkan lagi jadinya semacam ini ya diskretisasinya. Ini untuk hampiran maju atau forward. Kemudian untuk hampiran terpusat atau sentral, berarti ini nilai yang dica yang di yang kita pakai adalah nilai sebelum dan sesudahnya. Kalau, dy per dx-nya itu ya untuk order satu. Untuk order 2 berarti kalau tadi ketahui dari satu dari titik pertama gitu ya, kemudian kita maju ke titik kedua dan ke titik ketiga. Kalau ini titik yang ketahui dari tengah, yang kita tentukan cari yang titik belakangnya dan titik depannya gitu ya. Jadi nanti kita dari tengah gitu ya, cari ini ya, kemudian bergeser ke sana dan bergeser ke sana.
Kalau hampiran maju, kita bergesernya maju maju maju. Kalau tengah kita kanan ke kiri gitu ya. Nanti, disesuaikan dengan, numeris ya penyelesaiannya. Kalau yang hampiran mundur berarti yang diketahui YI, ya kita cari YI min satunya, jadi mundur gitu ya. Jadi nanti D kuadrat YI per DX kuadrat itu order 2-nya berarti yang ketahui tadi YI, yang kita pengen cari tahu berarti YI minus satu, YI min 2, jadi mundur, ke belakang gitu ya, min X kuadrat. Langsung saja kita ke contoh. Ini sebuah tongkat ya, sebuah tongkat panas dengan panjang 10 meter, tidak terinsulasi seperti gambar di bawah ini ya. Nilai H atau koefisien perpindahan konduksinya 0,01 meter min 2, TA temperatur ambiennya 20. Tentukan distribusi temperatur jika memiliki nilai batas pada T0 ini 40, T10 ini 200. Jadi T gambaran T sepanjang kayak ini gimana gitu ya, dari T1 hingga T2 ini profil temperaturnya kayak gimana gitu ya. Ini order kedua. Nah, kita coba selesaikan dengan persamaan dengan metode shooting method. Yang kedua kita menggunakan, finite difference. Yang pertama kita menggunakan shooting method ya. Jadi kita ubah terlebih dahulu ya, kita ubah lebih dahulu order 2 menjadi order satu. Jadi awalnya tadi kan dt kuadrat per dx kuadrat ya, plus h min ta min t gitu ya. Kemudian kita ubah dt per dx itu sama dengan z. Maka dt kuadrat per dx kuadrat menjadi dz per dx gitu ya. Jadi nanti min h t min ta. Nah, gitu ya. Jadi nanti kita bikin, nah ini kita dari bikin 2 persamaan diferensial. Kemudian dari situ kita selesaikan dengan menggunakan ODE ya, dengan tebakan awal gitu ya. Dengan tebakan awal X0, XF ya, dan TX0. Nah, nanti GS-nya itu yang kita tembak kan ya, metode shooting methodnya. Kemudian apakah sama nanti hasil tembakan dengan TXF-nya, T final-nya gitu ya. Kalau tidak sama berarti kita looping gitu nantinya ya. Nah gitu. Jadi nanti, kita shoot gitu ya ketika menggunakan F0, nah kemudian GS-nya gitu. Kemudian hingga nanti, T finalnya itu sama dengan TXF-nya pada toleransi tertentu, nah gitu ya dengan option-nya ini ya. Jadi nanti menggunakan tadi, kemudian kita displaykan. Setelah itu baru kalau sudah sesuai nanti baru kita bisa plotting gitu ya. Nah, di-plotting semacam ini. Jadi dari 40 sampai 200. Nah, gitu ya. Ini hadap X, ini hadap T-nya. Ini X, ini dan T-nya. Nah, itu ya konsepnya. Kalau ia menggunakan sorting method. Kalau menggunakan finite difference, ya kita sekarang lanjut yang kedua. Kita menggunakan finite difference. Jadi kita diskretisasi ya namanya, kita ubah. Nah, kita ubah tadi kita sekarang coba untuk ia menggunakan, terserah terserah yang paling gampang yang mana, bisa menggunakan hampiran maju, sentral atau tengah ya, atau ya hampiran mundur. Nah, ini saya beri contoh untuk hampiran maju gitu ya. Jadi ini nanti dt kuadrat per dx kuadrat kita ubah menjadi ti plus satu min 2 ti plus ti min satu gitu ya, ti plus ya, per theta x kuadrat. Ya, kemudian persamaan ini kita masukkan ke persamaan sini. Jadi nanti ti plus satu min 2 ti plus ti min satu per x kuadrat ya, sama dengan h, ini dibalik ya, ti min ta. Jadi ini, kita ubah menjadi ti. Kemudian delta X kuadratnya kita pindah ruas kanan, kemudian kita kumpulkan jadi satu gitu ya. TI plus satu min 2 TI plus TI min satu min H delta X kuadrat TI min H delta X kuadrat TA. Nah, kemudian kita kumpulkan ya. Kumpulkan TI plus satu min 2 plus H, ya, delta X kuadrat TI plus TI min satu. Nah, plus min H delta X kuadrat TA. Nah, ini sebenarnya ini bisa dikerjakan menggunakan Excel ya, bisa menggunakan Excel. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. Ketika I ya,
I sama dengan satu gitu ya, I sama dengan satu berarti nanti, TI min satunya itu adalah ketika sama dengan apa, T1 atau T0-nya ya itu ya. T0-nya berapa? T0-nya berarti tadi adalah 40 ya, 40 berarti ini 40 gitu ya, kita geser ke sana ya, 40 berarti di sini, 2 plus 0,01 kalikan misalnya X-nya 2 gitu ya, 2 kuadrat 4 gitu ya, berarti, 2 kali ini nanti pindah ruas sebenarnya ini nantinya ya. 2 kali, 2 ditambah 0,4 ya, minus 0,4 TI ya, plus berarti 1 TI plus 1 sama dengan 40,8. Nah, itu ya, minus 40,8. Kemudian dikalikan minus 1 nanti jadi 2,04 T1 ya, TI ini kan T1 minus TI plus 1 sama dengan 40,8 ya. Udah berarti kita udah ketemu gitu ya. Terus kemudian ke T2 ya, T2. Nah, kemudian ke T2 gitu. Ke T2 berarti di sini nanti, T TI-nya 2 berarti sini T1 ya. Koefisien T1 berarti berapa? Kalau di persamaan sini kan plus 1 ini dinegatifkan sih sebenarnya ya. Jadi ini nih min satu plus 204 gitu ya. Berarti, yang min satu yang di depan kan, jadi min satu TI min satu berarti T1-nya, ini T2-nya koefisiennya di sini, awalnya -2,04 kita kalikan negatif semua jadi harus nanti jadi, mmm, positif ya 204. Kemudian T3-nya minus ya, minus T1 sama dengan tetap di sini. Nah, kalau di sini berarti hanya tadi 0,01 ya, minus 0,01 dikalikan 4 gitu ya, 4 ya. Dikalikan dengan TA. TA-nya tadi berapa? TA-nya tadi 20 ya, jadi 0,8. 0,1 kalikan 4 kalikan 20, jadi nanti 0,8. Jadi kita bikin di sini. Kemudian lanjut geser lagi gitu ya, berarti geser lagi TI-nya menjadi T3. T2-nya berarti -1, T3-nya -1. Sini 204. Ini koefisiennya tetap terus ya, karena ini masih persamaannya yang saya pilih yang gampang dulu gitu ya, kemudian di 0,8. Kemudian T yang terakhir berarti TI-nya TI keempat gitu, TI keempat. Berarti TI 5-nya kan nggak ada ya, kemudian ngambil aja yang belakangnya. Jadi T3 terus kemudian 2,04 sama dengan, nah ini nanti oh T5-nya itu sama dengan TXF ya, berarti di sini nanti ditambah dengan 200 gitu ya. Jadi makanya 0,8 plus 200 jadi 200,8. Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan kayak semacam ini numeris, manual, kita ini sama dengan persamaan aljabar itu ya, aljabar linear ya, yang menggunakan eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan itu ini bisa. Jadi nanti dapatlah nanti T1, T2, T3 profilnya dapat kita peroleh. Nah, kalau menggunakan MATLAB, ini sama saja ya. Jadi kita menentukan delta X-nya atau kita bisa menentukan jumlah titiknya terlebih dahulu. Kalau tadi titiknya 4, delta X-nya 2. Nah, ini bisa terserah mau ditentukan jumlah titiknya atau ditentukan delta X-nya ya. Kemudian nanti kita bikin ya, seperti tadi ya, untuk A11. Jadi pada, eee, apa namanya, matriks A ya, matriks A baris pertama kolom pertama ya gitu ya. Nah, itu yang mana? Berarti yang, di sini yang min 2 min H dx kuadrat, ini T1. Jadi kan sebenarnya ini cuma tinggal, bagi 1, 2, 3 gitu ya. A11 ya gitu, kemudian A12, kemudian ini yang B-nya. Nah, gitu ya. B-nya berarti 1. Ini untuk titik awal, maka tadi yang TI min satunya dipindah menjadi
TX0 ya gitu ya. Kalau 2 sampai N-1 berarti kan kita bagi menjadi 3 ini ya, titik awal, titik 2 sampai titik ke N ya gitu ya, titik awal, titik 2 sampai ke N, dan kemudian di titik ke N. Nah ini titik kedua berarti A-nya yang ini, A11 min satunya berarti ini ya, satu. Ini satu. Nah ini min 2. Ya, min 2 min H, min dx kuadrat gitu ya. B-nya berarti yang di sini ya, B-nya dx kuadrat min dx kuadrat H kalikan TA. Nah, yang terakhir berarti yang titik ke N ya, ke N berarti N min satunya berarti di sini satu. Nah, kemudian A dari ini min 2, oh ini min H ya harusnya ya. Min 2 min H, tadi, tapi sudah saya benarkan di MATLAB-nya tadi ini belum benar. Nah, kemudian ini yang min dx kuadrat H TA min TXF ya. Kemudian seperti halnya waktu penyelesaian dengan eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan gitu kan ya, kita langsung, invers dari matriknya, nah kemudian kita plot. Nah, hasilnya bisa sama ya, bisa kita bandingkan ya. Ini metode, apa namanya, finite difference, ya ini metode dengan, sorting method ini lebih, lurus sedikit ya, tadi agak melandai dikit gitu ya. Jadi ini misalnya 4, 100 lebih sedikit gitu ya. Ini 4, 100 kurang ya, jadi agak berbeda sedikit ya. Berbeda sedikit antara, eee, metode finite difference dengan sorting method ya. Tapi nanti bisa kalian kerjakan menggunakan analitis ya, kemudian dibandingkan ya. Mungkin itu saja, silahkan, dicoba ini, apa namanya, soal yang lain ya, untuk minyak dialirkan di lepas pantai, kemudian sepanjang 10 kilo, nah diameter pipa sekian ya, suhu pipa minyak sekian, suhu air laut sekian, kemudian kita pengen tahu profilnya, temperatur pipa sepanjang lintasan. Nah gitu ya. Jika perpindahan panas konveksinya sekian. Nah, kemudian nanti dibikin raca panasnya terlebih dahulu ya, ya mirip-mirip kayak tadi kan ya. Nanti ini lebih simpel, jadi nanti menggunakan beda maju saja, karena ini persamaannya diferensialnya order 1 ya, order 1 saja. Nah, kemudian nanti coba dikerjakan. Oke, itu saja untuk, boundary value problem ya, untuk kali ini. Eee, Silakan banyak latihan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.